Jadi kali ini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi ya Visual Studio 2022. Saat ini versi RC ya, atau versi rilis candidate ya. Kalau teman-teman paham rilis candidate itu apa sih? Versi rilis candidate artinya secara sederhana ini Visual Studio sudah stabil dan akan di-upgrade ke versi GA atau General Availability, atau kita sebut dengan versi RTM lah ya, Release to the Market. Jadi kalau teman-teman sekarang memasang Visual Studio 2022 RC, itu sudah dijamin kompatibel, tidak ada break API, tidak ada hal-hal yang mungkin membuat tidak nyaman, dan yang paling penting kita bisa langsung upgrade pada saat 8 November nanti ya 2021 rilis. Dan Visual Studio 2019 saat ini versi 16.11.5 versi terakhir ya. Jadi kalau teman-teman pengen pasang Visual Studio 2022 tampaknya harus menginstal dulu 2019, jadi nggak bisa side by side. Oke. Ini saya tengah mengupdate dari RC1 ke RC2 ya. RC2 jadi benar-benar sudah sangat stabil, sudah seperti layaknya versi RTM gitu ya. Oke. Kita bisa lihat apa saja pembaruannya ya. Di sini dirilis 19 Oktober 2021 ya. Sebelumnya 12 Oktober. Jadi jedanya hanya 7 hari ya untuk sampai ke versi yang paling stabil gitu ya. Dan teman-teman bisa selalu melihat di sini. Link downloadnya juga akan sama ya. Link downloadnya akan sama ya. Link downloadnya akan sama ya. Jadi baik RC2 nanti GA dan seterusnya, link downloadnya akan tetap sama di sini ya. Oke, release note. Jadi kita bisa tetap menggunakan tautan ini untuk instalasi. Ada beberapa isu-isu yang sudah di solving, dan isu-isu ini tentu akan terus hilang ya seiring berkembangnya dengan waktu. Nah, instalasi sudah selesai ya, dan rekan-rekan bisa melihat workload-nya hampir sama dengan Visual Studio 2019. ASP.NET ada web and cloud, ada desktop and mobile ya. Ada ya sama ya, gamingnya juga masih didukung dengan Dua atau Unity atau menggunakan C++, dan toolset yang lain, extension, Linux development, Office SharePoint development, data storage and processing ya, sama ya. Oh tapi ada bedanya ya, ada bedanya yang paling menarik ya, kalau rekan-rekan lihat scroll ke bawah di situ ya. Oke, setelah Linux development tidak ada .NET cross platform. Ya, kalau dulu ada .NET cross platform, sekarang enggak karena sudah terintegrasi ya dengan .NET 6 ya. Oke, .NET 5 juga sudah mulai terintegrasi ya. Jadi di sini kita lihat ya, .NET desktop masih ada, Windows Phone. Individual komponen juga relatif sama ya dengan versi 2019. Bahkan kalau saya lebih bilang lebih efisien, lebih lean, lebih sedikit hal-hal yang perlu dipasang gitu ya, dan semakin cepat saja instalasinya ya. Walaupun ini di Indonesia ya, mungkin punya CDN di Indonesia ya, apalagi kita tahu semua kalau Azure gitu ya, Azure juga akan memiliki semacam edge ya, di ini ya, akan memiliki lokasi edge di Indonesia, jadi cepet banget instalasinya ya, walaupun beberapa giga. Oke, banyak sekali ya untuk game development, sama masih bisa menggunakan Cocos, yang lain Android juga ada ya. Jadi beberapa aktivitas itu bisa kita lakukan sama dengan Visual Studio 2019 ya. Oke. Ini ada yang menarik, OpenJDK juga ada ya. Akankah Visual Studio mendukung pengembangan Java? Tampaknya belum ya. Oke. Kalau teman-teman pengen ngembangin Java bisa lihat di video Visual Studio Code gitu ya. Di sini kalau pengen hemat storage itu bisa di-uncheck keep download cache-nya ya after installation. Jadi habis diinstal itu bisa dihapus ya download cache-nya. Ini lumayan hemat ya, karena installation cache itu bisa sekitar 4 GB 5 GB sendiri ya. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan instalasinya Visual Studio 2022, tidak ada tulisan RC-nya ya, jadi teman-teman bisa yakin di situ.
Tampilannya hampir sama banget dengan Visual Studio 2019. Saya pun sebenarnya berharap suatu tampilan yang new, fresh gitu ya. Tapi kalau 2019 sudah oke, mungkin mereka pikir buat apa mengembangkan yang beda gitu ya. Ya saya mau cerita, tampilan menunya juga hampir sama. Logo Visual Studio-nya lebih besar kalau saya cek ya di sebelah kiri itu. Terus ada menu Git ya. Jadi Git sebagai default source code repository. Tapi jangan khawatir ya. Seperti kantor-kantor yang masih pakai Theme Foundation Version Control ya bisa di set ya. Theme Foundation Version Control sebagai plugin utama untuk code development ya. Oke. Tidak ada perubahan untuk setting Git. Saya lihat pluginnya bisa kita cek nih. Saya pakai Visual Studio Theme Foundation server VST ya. Kalau kita klik OK, nanti akan hilang tuh menu Gitnya. Nah itu kan hilang tuh. Tidak ada yang berbeda, debug juga sama gitu ya, analyze sama ya. Konsepnya juga sama, iOS ya, ini kita bisa pair to Macs ya, terus nanti kita bisa pakai cloud based seperti Mac in Machine ataupun yang lain. Kalau udah punya Mac-nya ya bisa langsung connect sana. Saya mau cerita kalau misalnya versi yang saya gunakan adalah versi Enterprise, jadi menu-menu seperti code analyze gitu ya, di bagian-bagian tertentu sudah ada gitu ya. Hampir sisanya ya sama ya. Saya nggak mau lihat ada sesuatu yang berbeda. Tema-tema juga masih sama ya, temanya blue ya. Ini mengingatkan saya Visual Studio 2017an atau 2015an. Kemudian ada dark ya, favorit kita semua ya, atau mungkin favorit saya saja ya. Saya balikin dulu ke dark ya. Extension masih sama extension yang memiliki Visual Studio 2017, 2019 itu bisa compatible. Dan di sini kita bisa lihat ya .NET-nya. Oke, Visual C++ 2022 ya. Oke. Kita bisa lihat versioningnya di sini ya, 17 RC2 ya. Oke. Demikian diskusi terkait dengan sesi instalasi dan hal-hal yang harus teman-teman ketahui. Jadi tidak usah ragu untuk memasang Visual Studio 2022. Sampai jumpa di versi selanjutnya ya, di video selanjutnya, dan terima kasih.